Kata ini memang tidak ada dalam Alkitab, seperti kata ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Nah kalau judulnya tidak ada, kenapa judul yang dipersoalkan? Bukan isinya. Saya ditanya, Pak, Trinitas nggak ada dalam Alkitab. Ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Ilmu tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Itu kan judul yang kamu kasih itu kan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik. Dr. Bambang Nursena berkata, judul jangan dipersoalkan. Tidak ada istilah Tritunggal dalam Alkitab dan juga ilmu kalam atau tauhid dalam Al-Quran. Sebelum saya memberikan beberapa catatan penting dan menarik terkait dengan topik ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Apakah di Kristen ada Trinitas? Atau lebih sering kita dengar, mana kata Trinitas dalam Alkitab? Kan tidak ada. Tapi pertanyaan ini sebetulnya juga berlaku untuk agama lain, gak hanya berlaku untuk iman Kristen. Trinitas itu kan judul kita berteologi untuk menggambarkan siapakah Allah yang kita kenal dalam Alkitab. Menurut pernyataan dari firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Kristus. Hasil dari refleksi panjang sekali dari Alkitab, murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, sampai konsili-konsili gereja, kemudian terkenal dengan istilah Tritunggal, Trinitas. Kata ini memang tidak ada dalam Alkitab, seperti kata ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Nah kalau judulnya tidak ada, kenapa judul yang dipersoalkan? Bukan isinya. Saya ditanya, Pak, Trinitas nggak ada dalam Alkitab. Ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Ilmu tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Itu kan judul yang kamu kasih itu kan. Nah setiap agama kan punya begitu. Hindu misalnya kita menyebut Brahman Widya, ilmu tentang Brahman, ilmu tentang ketuhanan. Nah itu kan judul diberikan berdasarkan kitab Veda. Begitu juga kata Trinitas, Trinity atau bahasa Yunani Triados, itu memang muncul pertama kali sekitar tahun 130-an. Yang mengucapkan pertama kali itu adalah seorang pemimpin gereja di Antioquia. Dia juga adalah patriark gereja Antioquia Ortodoks atau Syriak Ortodoks sekarang namanya, yaitu Martheophilus. Dia mengatakan misteri Tuhan yang menyatakan diri di dalam Alkitab mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, dia sebut adalah triados. Dan triados itu adalah toteu, ke logo auto, ke tes sopias auto. Dia adalah Allah, toteu, dan firmannya, ke itu logo auto, ke tes sopias auto, dan hikmatnya di sini maksudnya adalah Roh Kudus. Jadi ungkapan itu muncul pada tahun 130-an. Tetapi seluruh ajaran itu memang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau judul yang dipersoalkan, ya kamu jangan bikin ilmu kalam, jangan bikin ilmu tauhid yang judulnya juga tidak ada. Nah anehnya orang Kristen biasanya ditanya gitu minder. Kenapa minder? Karena dia tidak mengerti agama lain. Kalau kita memahami comparative study of religion, sekalipun kita tidak ahli betul, tapi jangan terlalu awam lah, supaya kita bisa menemukan meeting point antara teologi Islam dan Kristen. Itu penting untuk kita bangun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak dan mendengarkan pernyataan yang begitu lugas dan jelas dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Terus terang secara pribadi, saya sangat suka dan senang menyaksikan serta mendengarkan ulasan-ulasan
dari Dr. Bambang Nursena terkait dengan doktrin atau ajaran mendasar di dalam kekristenan yang mana seringkali disalahpahami atau disalah mengerti termasuk oleh orang-orang Kristen, tetapi secara khusus oleh orang-orang di luar keyakinan Kristen. Dalam hal ini adalah saudara-saudara kita Islam. Memang beberapa kali saya perhatikan di dalam pernyataan Dr. Bambang Nursena, beliau hadir untuk menjawab kesalahpahaman atau kekeliruan pemahaman orang lain terkait dengan ajaran-ajaran pokok dan mendasar di dalam kekristenan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di kanal YouTube beliau, bahkan juga telah bersebaran di mana-mana, di YouTube atau di media sosial, tentang ulasan, penggalian, dan pembahasan dari Dr. Bambang Nursena. Dari sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, saya sangat suka menyaksikan dan mendengarkan ulasan-ulasan menarik yang disampaikan dengan bahasa yang lugas, jelas, dan lebih mudah dimengerti ketika beliau menyampaikan pengajaran-pengajaran pokok dalam kekristenan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kali ini, hambanya Dr. Bambang Nursena membahas tentang adanya istilah Trinitas atau Tritunggal dalam kekristenan, yang mana di kalangan kekristenan sendiri pun masih ada orang-orang tertentu yang tanda petik mencoba menggugat tentang doktrin atau ajaran Tritunggal atau Trinitas ini. Itu sebabnya nanti muncul yang namanya Oneness. Mereka tidak percaya dengan adanya Tritunggal. Ada juga memiliki doktrin ajaran yang disebut seringkali dengan istilah Unitarian. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain, secara khusus saudara kita Islam. Di dalam berbagai kesempatan para apologet mereka mengatakan, kok dipegang, kok dipercayai ajaran Tritunggal atau Trinitas, padahal hal itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Nah, argumentasi alasan yang sama pun diungkapkan oleh orang-orang yang masih ada nuansa kekristenannya, tetapi mereka menolak dengan tegas paham atau keyakinan, pengertian, pengenalan akan Allah dalam konteks sebutan Trinitas atau Tritunggal. Mereka juga punya argumentasi yang sama. Tidak ada istilah atau sebutan itu di Alkitab. Mereka membuat sebuah pernyataan, back to the Bible. Kita harus kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab? Mereka memberikan satu pernyataan yang sangat tegas. Tidak ada istilah sebutan Trinitas atau Tritunggal di Alkitab. Karena tidak ada, maka mereka pun menolaknya secara keras. Saya pernah melayani di sebuah gereja. Tentu tidak etis kalau saya sebutkan nama gereja tersebut. Setelah selesai saya khotbah menyampaikan firman Tuhan, ada semacam pembicaraan singkat dengan Bapak Gembala Sidang dan juga dengan majelis jemaat. Kami sebenarnya sudah lama berelasi dalam konteks pelayanan. Tetapi saya sangat kaget ketika Bapak Gembala Sidang ini mengatakan, di sinode kami telah disepakati, telah disimpulkan, bahkan sampai ketua umum sinode mereka berkata, saya kasih kalian 1 miliar kalau kalian bisa menunjukkan kepada saya di Alkitab ada tertulis Tritunggal atau Trinitas. Pernyataan ketua umum mereka inilah yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang ini kepada saya. Dari situ baru saya mengerti bahwa gereja ini adalah gereja yang tidak mempercayai adanya doktrin atau ajaran Tritunggal atau Trinitas. Mereka selalu menekankan tentang Allah itu Esa.
Esa yang dimaksud satu. Saudara dikasih Tuhan. Padahal kalau kita mendalami nanti, di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kata Ehad di situ bukan berarti satu tunggal, tapi satu jamak. Beda dengan Yakid. Kalau Yakid itu memang satu-satunya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apalagi kalau kita melihat konteks munculnya Ulangan 6 ayat 4. Itu bukan berbicara tentang berapa Allah. Tetapi terkait dengan adanya penyembahan kepada ilah-ilah lain. Yang mana penulis kitab Ulangan menegaskan. Tidak ada ilah-ilah lain yang layak dipuji, disembah, dikasihi, di mana kita mengabdi kepadanya. Selain daripada Allah Israel, Yahweh, Elohim, Adonai, Hasem. Itu pengertiannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tadi hambanya Dr. Bambang Nursena telah menjelaskan begitu lugas dan jelas. Terkait dengan adanya perkataan atau pernyataan atau kritikan dari orang-orang berkeyakinan lain. Dalam hal ini saudara kita Islam. Kalau sebutan atau istilah itu tidak ada dalam Alkitab, kenapa harus dipersoalkan? Sama dengan sebutan atau istilah ilmu kalam atau ilmu tauhid di dalam keyakinan kepercayaan saudara-saudara kita Islam. Kan tidak ada di Al-Quran. Ada nggak di Al-Quran sebutan ilmu kalam atau ilmu tauhid? Itu yang ingin ditegaskan oleh Dr. Bambang Nursena. Jadi jangan mempersoalkan sebutan atau istilah. Ini hanya terkait dengan konteks bagaimana kita berteologi. Dan tentunya jangan sampai berpikir tidak punya dasar. Bukan berarti kalau istilah atau sebutan itu tidak ada di dalam kitab suci, konsep-konsep tentang istilah sebutan itu jadi tidak ada. Dan dalam konteks kekristenan, memang kita jujur berkata dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada istilah atau sebutan Trinitas, Tritunggal. Tidak ada memang. Tapi saya mau sampaikan saat ini, konsep terkait dengan Trinitas atau Tritunggal jelas terlihat di berbagai tempat di Alkitab. Konsepnya ada, sebutan atau istilahnya yang tidak ada. Dalam konteks apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, saya tidak perlu ulangi lagi. Karena saya yakin, saya percaya apa yang disampaikan oleh beliau. Karena beliau memang pakar di bidangnya. Tetapi saya mau menunjukkan kepada kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Tolong kita dalam berteologi itu jangan dangkal, miskin, sempit, picik. Saya mau katakan kepada kita saat ini. Apakah sebutan YouTube, Facebook, Google, narkoba ada di Alkitab? Tentu tidak ada. Kalau tidak ada jangan dipakai dong. Artinya maksud saya jangan sepicik itu kita mengerti dan memahami. Apalagi dalam konteks kita berteologi. Mari kita coba mengerti dan memahami apa sesungguhnya yang dimengerti dan dipahami oleh agama tertentu ketika memakai istilah sebutan itu. Apa yang dimaksud, apa tujuannya. Bukan menggeser posisi back to the Bible, kembali ke Alkitab. Tidak. Justru bapak-bapak gereja merumuskan tentang Trinitas atau Tritunggal. Mereka bukan berarti berdiri sendiri, independen, lepas dari Alkitab. Tidak. Apa yang ada di Alkitab dirumuskan dalam konteks berteologi dengan tetap berpegang kepada data dan fakta Alkitab. Jadi jangan dibuat semacam pembatasan atau pemisahan antara Alkitab dengan sebutan Trinitas atau Tritunggal. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak nanti kita akan salah kaprah dalam berteologi.
Sekali lagi sebagai bentuk konfirmasi penegasan untuk kita. Janganlah mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan. Tidak mempercayai, meyakini ajaran Trinitas atau Tritunggal. Oleh karena dasar sebutan itu tidak ada di Alkitab. Sebutan atau istilahnya tidak ada. Tapi konsep tentang Trinitas Tritunggal itu ada di Alkitab. Itu merupakan fakta yang tak terbantahkan. Konsepnya ada, tapi istilahnya tidak ada. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya akan menunjukkan kepada kita, ketika kita pertama kali membuka kitab Kejadian pun, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sudah jelas terlihat di sana ada Allah, Roh Allah, Firman Allah. Dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Trinitas atau Tritunggal yang dipahami oleh orang Kristen bukan berarti Allah itu tiga terpisah-pisah. Bukan Bapak Ibu Saudara. Disebutkan tiga pribadi, satu hakikat. Pribadi yang dimaksud, tolong jangan kita ini mengartikan pribadi Matius, Markus, Lukas. Berbeda dong, independen dong, masing-masing dong. Saya mau kasih tahu, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang metafisik. Sesuatu yang tidak terlihat. Contoh yang sering dipakai oleh hambanya Dr. Bambang Dorsena. Tuhan menyertai orang-orang sabar. Tuhan hadir dalam kehidupan orang-orang sabar. Berapakah orang sabar di Indonesia? Oke, taruhlah 1 juta. Apakah Tuhan harus menjadi 1 juta? Oleh karena ada orang sabar 1 juta di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Inilah yang sedang kita bicarakan. Apakah di sorga ada Allah dan di sekarang ini, di dunia ini ada? Apakah batasan-batasan manusia bisa dikenakan kepada Allah? Tidak. Saudaraku dikasihi Tuhan. Tiga pribadi, satu hakikat, artinya kata pribadi di situ jangan diartikan pribadi seperti kita, sosok manusia yang punya tubuh, punya raga. Tiga realitas konkret. Ini saya kutip pernyataan dari Romo Dr. Daniel Bambang Biantoro. Tiga realitas konkret. Dan ini memang masuk akal Bapak Ibu Saudara. Dalam keterbatasan kita memahami tentang Allah yang gaib, Allah yang besar, Allah yang misteri itu. Surat 1 Yohanes berkata Allah itu kasih. Bukan sekedar Allah itu mengasihi loh. Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, sebelum ada ciptaan, Allah itu kasih. Kalau memang Allah itu tunggal seperti pemikiran banyak orang, bagaimana Allah disebut kasih? Padahal yang namanya kasih, ada objek yang dikasihi, ada subjek yang mengasihi. Demikian sebaliknya. Misteri kegaiban Allah itu terlihat dari Allah itu kasih. Tidak mungkin Allah kasih kalau Allah itu pengertian kita di dunia ini adalah tunggal satu. Ada orang berkata, kalau Allah itu Tritunggal, nanti akan menimbulkan kekacauan di alam ciptaan ini. Karena apa? Saling berbenturan. Bukan seperti itu. Dalam konteks kekristenan, Allah itu Esa. Allah yang Esa itu kita sapa dengan Bapa. Bapa itu adalah sebutan yang daripadanya berasal segala sesuatu. Allah yang kita sapa Bapa itu sejak kekal memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Firman itu tidak diciptakan. Kenapa? Apa argumentasi kita mengatakan firman itu tidak diciptakan? Karena kalau firman itu diciptakan, pertanyaannya,
dengan apakah Allah menciptakan firman. Padahal kita tahu bersama Alkitab menunjukkan Allah mencipta segala sesuatu dengan firman-Nya. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang dijadikan tanpa firman. Kalau Allah sempat tidak punya firman sejak kekal, maka dengan apa Allah menciptakan firman? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Dengan demikian Allah sejak kekal telah memiliki firman dalam dirinya. Demikian juga dengan roh. Kita tahu Allah itu bukan almarhum. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Jadi prinsip hidup Allah itu terlihat dari Allah itu memiliki roh yang kekal dalam dirinya. Apakah Allah menciptakan roh? Tidak. Allah sejak kekal sudah memiliki roh. Makanya Allah itu Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini penting untuk kita mengerti dan pahami. Jangan sampai kita salah kaprah. Bahwa memang Tritunggal itu wajib hukumnya. Kalau Tritunggal tidak wajib hukumnya, berarti Allah itu mengalami koptas, pemotongan kesempurnaan dalam diri Allah. Dan itu tidak layak disebut sebagai Allah. Itu dalam konteks kekristenan. Allah itu Esa disapa dengan Bapa. Wajib memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Jadi sebenarnya dalam konteks kekristenan, berbicara terkait Tritunggal, itu bukan berbicara tentang berapa Allah. Tetapi berbicara terkait dengan bagaimana Allah itu. Allah itu disapa dengan Bapa, memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal. Dan terbukti sama-sama memiliki kuasa dalam penciptaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada orang mungkin berkata, Pak Pendeta, ngejelimet. Saya mau kasih tahu. Kalau ada orang di luar sana yang berkata, dia sudah lengkap, sempurna, selesai memahami Allahnya melalui akal budinya. Saya mau katakan dalam konteks Kristenan, itu bukan Allah. Pak Pendeta, kok tegas banget? Yes! Ketika kita merumuskan atau mendefinisikan tentang Tritunggal, saya mau sampaikan, bukan berarti tidak bisa didefinisikan. Sejauh firman Tuhan memaparkan hal itu, bisa kita jelaskan. Tapi jangan pernah berpikir, aku sudah finish, sudah tuntas, sudah sempurna, sudah selesai mengerti tentang Allah. Saya kasih tahu, kalau kita bisa utuh, lengkap, sempurna mengenal tentang Allah, saya curiga itu bukan Allah yang benar. Apa argumentasinya? Kita adalah ciptaan. Ciptaan tidak mungkin mengenal Allah dengan lengkap dan sempurna. Dia adalah pencipta yang maha hadir, maha tinggi, maha besar, maha kuasa, maha kudus, maha segalanya. Saudara dikasihi Tuhan. Dalam konteks kekristenan, apakah hal itu membuat kita ragu? Tidak, Bapak Saudara. Karena memang dalam konteks keyakinan kekristenan, wajib hukumnya Allah itu Tritunggal. Memiliki firman dan roh. Itu sebabnya Matius 28 ayat yang ke-19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau memang eksistensi keberadaan Allah itu tidak Tritunggal, saya mau sampaikan kepada kita, cukup disebut baptislah mereka dalam nama Anak. Selesai sudah. Tetapi Roh Kudus membimbing dan memimpin penulis Alkitab berkata, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di situ menunjukkan sebuah unity, kesatuan. Tetapi ada eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi fakta Alkitab ada menyebutkan itu. Sekalipun tidak disimpulkan
sebutan atau istilahnya Trinitas atau Tritunggal. Saya bacakan satu ayat lagi untuk kita. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini seringkali dipakai oleh pendeta, pastor, gembala untuk memberikan doa berkat kepada umat atau dalam pentakbisan ibadah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ada di situ Tuhan Yesus Kristus, ada di situ Allah, ada di situ Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam konteks berteologi, memahami sesuatu yang metafisik, jangan kita memakai batasan-batasan pikiran kita mengenal, mengerti, memahami tentang Allah. Karena Allah itu adalah segalanya. Kiranya ulasan praktis sederhana ini dapat menjadi pembelajaran penting dan berharga bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.